Lintasan Le Mans kembali menjadi panggung panas yang mempertemukan talenta muda terbaik dunia. Dan di tengah persaingan ketat itu, satu nama dari Indonesia berhasil mencuri perhatian secara serius. Veda Ega Pratama tampil luar biasa dalam sesi praktis Moto3, menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pelengkap grid, melainkan ancaman nyata bagi dominasi pembalap Eropa yang selama ini mendominasi kelas ringan tersebut. Sejak awal sesi dimulai, ritme Veda sudah terlihat berbeda. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksakan diri di lap awal, namun perlahan membangun kecepatan dengan pendekatan yang sangat matang. Sesuatu yang jarang terlihat dari pembalap muda seusianya. Ketika para rival mulai mencatatkan waktu cepat, Veda tetap tenang. Fokus pada racing line dan konsistensi sektor per sektor. Hasilnya mulai terlihat saat memasuki pertengahan sesi, di mana namanya perlahan naik ke papan atas. Hingga akhirnya, ia mengunci posisi ketiga dengan catatan waktu yang sangat kompetitif. Selisihnya pun tipis, hanya terpaut 0,145 detik dari posisi kedua yang ditempati Marco Morelli, dan bahkan berhasil unggul 0,235 detik dari salah satu rival kuatnya, Alvaro Carpe. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa Veda benar-benar berada di level yang sama dengan para pembalap top saat ini. Keberhasilan finish di posisi ketiga bukan hanya soal prestise, tetapi juga dampak strategis yang sangat penting. Dengan hasil tersebut, Veda langsung mengamankan tiket otomatis ke Q2, sebuah keuntungan besar karena ia bisa menghindari tekanan tambahan di Q1, yang seringkali penuh drama dan risiko. Ini menunjukkan bahwa performanya bukan kebetulan, melainkan hasil dari persiapan matang, adaptasi cepat terhadap karakter sirkuit, serta kemampuan membaca situasi lintasan dengan sangat baik. Le Mans sendiri dikenal sebagai sirkuit yang teknikal, dengan kombinasi tikungan lambat, pengereman keras dan perubahan arah cepat yang menuntut presisi tinggi. Disinilah keunggulan Veda terlihat jelas. Ia mampu menjaga stabilitas motor saat masuk tikungan, memaksimalkan akselerasi saat keluar tikungan, dan yang paling penting, tetap konsisten di setiap lap. Para pengamat mulai menyadari bahwa gaya balap Veda memiliki kematangan yang tidak biasa. Ia tidak sekedar cepat, tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan di atas motor. Namun di balik performa gemilang Veda, sesi praktis ini juga diwarnai dengan sejumlah insiden yang menimpa pembalap lain. Salah satu yang paling disorot adalah crash yang dialami Hakim Danis. Pembalap asal Malaysia tersebut mengalami kecelakaan cukup keras saat mencoba meningkatkan catatan waktunya. Insiden itu terjadi di momen krusial, ketika para pembalap sedang push lap, membuat tekanan menjadi sangat tinggi. Sayangnya, usaha Hakim justru berujung petaka. Ia kehilangan kendali dan terjatuh, yang langsung mengakhiri peluangnya untuk masuk Q2 secara otomatis. Akibat crash tersebut, Hakim Danis harus puas memulai dari Q1, sebuah situasi yang jelas tidak ideal. Selain harus menghadapi tekanan ekstra, ia juga harus bersaing lebih keras hanya untuk bisa lolos ke Q2. Ini menjadi pukulan berat, terutama jika melihat ekspektasi tinggi yang sebelumnya melekat padanya. Banyak pihak mulai mempertanyakan, apakah strategi agresif yang ia gunakan memang tepat, atau justru menjadi faktor utama yang menyebabkan insiden tersebut. Tidak hanya Hakim, beberapa pembalap lain seperti Guido Pini dan David Almansa juga mengalami insiden di lintasan. Kondisi trek yang licin serta suhu yang tidak stabil membuat banyak pembalap kesulitan menemukan grip optimal. Kesalahan kecil bisa langsung berujung crash, dan itulah yang terjadi pada beberapa nama besar tersebut. Hal ini semakin menegaskan betapa sulitnya sesi praktis kali ini, sekaligus membuat pencapaian Veda menjadi semakin impresif karena ia mampu tetap konsisten tanpa melakukan kesalahan fatal. Di paddock, reaksi mulai bermunculan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah komentar dari Aki Ajo, bos tim KTM yang dikenal memiliki insting tajam dalam melihat bakat muda. Ia secara terbuka memuji performa Veda, dan mengaku terkejut dengan perkembangan pesat pembalap Indonesia tersebut. Menurutnya, Veda bukan hanya cepat, tetapi juga memiliki pemahaman balap yang sangat baik, sesuatu yang biasanya baru dimiliki pembalap dengan pengalaman lebih banyak. Pujian dari sosok seperti Aki Ajo tentu bukan hal sepele. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Veda mulai masuk radar tim-tim besar. Dalam dunia Moto3 yang sangat kompetitif, pengakuan seperti ini bisa menjadi titik awal dari peluang yang lebih besar di masa depan. Banyak yang mulai berspekulasi bahwa jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan mendapatkan kesempatan untuk naik ke level yang lebih tinggi, atau bergabung dengan tim yang lebih besar. Sementara itu, situasi berbeda justru terlihat di kubu tim MT Helmets. Ketegangan dilaporkan muncul setelah insiden yang dialami Hakim Danis. Petinggi tim disebut merasa kecewa dengan hasil yang didapat, terutama karena crash tersebut terjadi di momen penting. Ada narasi yang berkembang bahwa Hakim mencoba meniru gaya balap agresif Veda, namun tidak berhasil mengeksekusinya dengan baik. Perbandingan antara Veda dan Hakim pun mulai ramai dibicarakan. Di satu sisi, Veda menunjukkan agresivitas yang terkontrol, tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Di sisi lain, Hakim terlihat terlalu memaksakan diri, yang justru berujung pada kesalahan.
Ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam balapan, kecepatan saja tidak cukup. Dibutuhkan keseimbangan antara agresivitas dan kontrol, sesuatu yang saat ini tampaknya lebih dikuasai oleh Veda. Meski begitu, penting untuk dicatat bahwa sebagian narasi yang berkembang, terutama terkait komentar internal tim dan dinamika persaingan, masih bersifat opini dan prediksi. Dunia balap memang penuh spekulasi, dan tidak semua informasi yang beredar bisa dipastikan kebenarannya. Namun satu hal yang pasti, performa Veda di lintasan adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Momentum ini menjadi sangat penting bagi Veda Ega Pratama. Dengan hasil praktis yang solid, kepercayaan diri tentu meningkat. Namun tantangan sebenarnya masih menunggu di sesi kualifikasi dan balapan utama. Konsistensi akan menjadi kunci. Ia harus mampu mempertahankan performa, menghindari kesalahan, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dukungan dari publik Indonesia juga semakin besar. Nama Veda boleh menjadi perbincangan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Banyak yang melihatnya sebagai harapan baru, sosok yang bisa membawa nama Indonesia lebih jauh di dunia balap motor Grand Prix. Tekanan tentu ada, tetapi sejauh ini Veda terlihat mampu menghadapinya dengan sangat baik. Jika melihat tren yang ada, bukan tidak mungkin kita akan melihat kejutan besar di Le Mans. Veda sudah membuktikan bahwa ia bisa bersaing di level atas. Tinggal bagaimana ia mengelola situasi di sesi berikutnya. Apakah ia akan mampu mempertahankan performa atau bahkan meningkatkannya, menjadi pertanyaan besar yang akan segera terjawab. Yang jelas, satu sesi praktis ini sudah cukup untuk mengubah peta persaingan. Para rival kini tidak bisa lagi menganggap remeh Veda. Ia bukan lagi underdog, melainkan kontender serius. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin bendera merah putih akan berkibar di posisi yang lebih tinggi dalam waktu dekat. Cerita di Le Mans ini masih jauh dari selesai, tetapi satu hal sudah pasti. Veda Ega Pratama telah menorehkan pernyataan kuat bahwa dirinya siap bersaing, siap menghadapi tekanan, dan siap menjadi bagian dari pertarungan besar di Moto3. Dunia mulai melihat, dan sekarang semua mata tertuju pada langkah berikutnya.